Shalom buat kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih belajar janji Tuhan tentang penyertaan, ya. Sepanjang bulan September ini kita belajar salah satu bagian daripada janji Tuhan kepada umatnya, yaitu bahwa Dia akan selalu menyertai. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita semua seperti sedang berada di padang gurun. Ya, karena apa? Karena banyak masalah, banyak persoalan, banyak hal yang tidak kita mengerti. Ya, kenapa saudara disebut sebagai padang gurun? Karena kalau saudara perhatikan di dalam mungkin Google gitu ya, saudara cari tentang padang gurun, saudara akan melihat sekeliling saudara seperti sebuah hamparan luas yang sama. Ya, kita tidak tahu arah kemana, apakah lurus, apakah ke kiri, apakah ke kanan, atau sebenarnya mungkin jalan di belakang kita yang benar. Ya. Nah, kehidupan kita seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Tidak ada arah dan tujuan yang kita tahu dengan pasti dan jelas. Tapi saya mau katakan di dalam ketidakmengertian kita, di dalam ketidaktahuan kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu menyertai. Amin. Nah, bangsa Israel adalah menjadi salah satu bangsa yang menjadi saksi nyata bagaimana sempurnanya penyertaan Tuhan. Dimulai ketika mereka keluar dari Mesir, mereka harus melalui padang gurun, mereka harus melalui laut Teberau, bahkan mereka menghadapi musuh-musuhnya dalam peperangan. Di situ bangsa Israel melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa, menyertai bangsa Israel begitu luar biasa. Bangsa Israel tidak pernah ditinggalkan di dalam pagi dan siang, pagi siang hingga malam hari ketika di padang gurun. Bangsa Israel melihat ada tiang awan dan tiang api. Ketika menghadapi laut Teberau yang ada di depan dan menghadapi prajurit-prajurit Mesir di belakang. Mereka melihat bagaimana Tuhan membuka jalan di tengah kemustahilan, yaitu laut Teberau terbelah. Ya, bahkan ketika menghadapi lawan-lawannya bangsa-bangsa lain, Israel selalu mengalami kemenangan ketika mereka mengandalkan Tuhan. Sungguh sempurna apa yang Tuhan kerjakan bagi umatnya. Nah, seringkali ketika kita menghadapi persoalan yang mungkin tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada sebelumnya yang pernah kita hadapi, kita melupakan pekerjaan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Mungkin pada waktu itu kita bersaksi bagaimana Tuhan begitu luar biasa, Tuhan begitu ajaib, Tuhan begitu dahsyat. Tapi ketika kita menghadapi satu masalah yang baru, kita menghadapi kesulitan, kita mulai mempertanyakan, kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Kita mulai bingung dan kita mulai mencari jalan sendiri. Bagaimana, apa yang harus aku perbuat. Tapi kabar baiknya hari ini adalah selama kita semua tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Dia berjanji akan menyertai sampai kepada kesudahan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ini bedanya saudara. Penyertaan Tuhan tidak tergantung dengan keadaan kita. Kita baik, kita tidak baik. Kita ingat Tuhan, kita melupakan Tuhan, penyertaan Tuhan itu tetap ada. Mungkin saudara berpikir, loh kok enak banget. Saya mau katakan begini saudara, kalau kita punya pasangan, mungkin pasangan kita bisa berubah-ubah oleh karena keadaan. Ya, kalau kita baik, kita perhatian, mungkin dia juga akan penuh dengan perhatian dan penuh dengan cinta. Tapi mungkin ketika kita lupa memberi kabar, atau kita mungkin lupa bertanya sesuatu, atau bahkan mungkin kita lupa tanggal-tanggal memori, tanggal-tanggal yang krusial, mungkin pasangan kita bisa berubah moodnya. Tapi saya mau katakan Tuhan tidak pernah berubah apapun keadaan kita, kecuali kita murtad dan kita tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Hanya itu saja. Tapi selama kita percaya kepada Tuhan, penyertaan Tuhan tetap sempurna. Hanya saja ketika kita mulai tidak setia, kita melihat seolah-olah Tuhan tidak menyertai. Kita menganggap seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, padahal sebenarnya Tuhan tetap memperhatikan kita. Itulah kenapa kita harus bersyukur saudara. Karena itulah bentuk cinta yang sempurna daripada pencipta kita. Dia mencintai kita tidak tergantung keadaan kita. Dia mencintai kita seutuhnya sebagai pribadi yang Dia ciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Tidak mungkin sebagai Bapa yang baik, Dia sudah menciptakan kita, terus karena kita nakal, Dia tinggalkan kita. Kita belajar tentang kisah anak yang hilang. Ya, Sekalipun anak itu sudah meninggalkan rumah bapaknya,
Tapi bapaknya dari sejak kepergian anak itu sampai hari kepulangannya, dia tetap berdiri di muka pintu untuk menunggu. Demikian juga Tuhan. Ketika kita pergi jauh daripada Tuhan, kita menganggap seolah-olah Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak peduli, bahkan Tuhan tinggal diam. Tapi sebenarnya Tuhan tetap ada di sana, menyertai kita. Nah saudara, Tuhan menyertai kita tuh bukan dengan cara dia memantau dari jauh. Kalau bapak daripada anak yang hilang ini kan dia menunggu, dia memantau dari jauh. Anaknya sudah kembali atau belum. Tapi Tuhan kita tidak demikian saudara. Tuhan tidak mengawasi kita dari jauh. Tuhan tidak seperti sedang menaruh CCTV di berbagai tempat. Tapi Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Ingat saudara, ketika kita percaya dan ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka pada saat itulah Roh Kudus diberikan untuk tinggal di dalam diri kita. Maka penyertaan Tuhan berarti Tuhan ada bersama dengan kita kapan saja, di mana saja. Dalam situasi apa saja. Nah hari ini kita akan belajar ada 3 hal untuk tujuan apa saja Tuhan menyertai kita. Yang pertama saudara, kita belajar bahwa penyertaan Tuhan untuk memberikan tuntunan dalam menghadapi masalah. Ya, penyertaan Tuhan untuk memberikan tuntunan dalam menghadapi masalah. Kita akan melihat sebuah kisah di dalam Matius pasal yang kedua. Tidak perlu kita baca semuanya karena ayatnya cukup panjang. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-23, saudara bisa baca sendiri. Ini adalah kisah di mana orang Majus pada mulanya mereka mencari di mana bintang itu muncul. Ya. Di mana letak bintang itu muncul dan kemudian mereka bertemu dengan Herodes. Mereka bertanya di manakah raja yang baru lahir itu. Mendengar kabar itu Herodes menjadi kaget dan kemudian dia mencari orang-orang yang pintar dan menanyakan kapan bintang itu nampak, di mana bintang itu nampak. Bahkan Herodes juga bertanya kepada orang-orang pintar di dalam sekelilingnya, siapakah yang dimaksud dengan bintang itu? Nah singkatnya saudara bisa baca sendiri bahwa kemudian ternyata orang-orang Majus ini dibangunkan oleh mimpi. Ya, malaikat berkata, pergilah dan jangan kembali lagi kepada Herodes. Dan Herodes tahu bahwa dia telah ditinggalkan oleh orang-orang Majus ini. Lalu pada akhirnya Herodes menyuruh pasukan-pasukannya untuk membunuh semua bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Kurang lebih demikian ceritanya. Ya. Saudara, apa yang saya mau sampaikan pada bagian yang pertama ini? Banyak orang Kristen berpikir, bahkan mungkin termasuk kita juga berpikir, bahwa setelah kita ikut Yesus, setelah kita percaya Yesus, kita tidak menghadapi masalah. Saya mau katakan ini adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru. Kenapa? Karena kisah yang baru saja kita baca ini adalah kisah yang dialami oleh Yesus sendiri. Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Yesus lahir aja udah menghadapi ancaman pembunuhan. Wah, keren gak saudara? Ya. Apa yang terjadi kemudian? Yusuf ketika sedang tidur dibangunkan oleh malaikat. Lalu dikatakan bergegaslah, pergilah ke sebuah tempat. Pergilah keluar dari sini. Ya, saudara bisa baca itu di dalam Matius pasal yang kedua. Di ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Dikatakan pergilah, larilah ke Mesir, tinggallah di sana. Saudara, bayi Yesus pun yang baru saja lahir menghadapi masalah. Yaitu apa? Ancaman untuk dibunuh. Kenapa? Karena Herodes merasa ada seorang yang lain yang akan menggantikan kedudukannya sebagai raja. Dan dia merasa terancam. Orang yang merasa terancam, dia mengancam orang lain. Makanya dia mengancam untuk membunuh semua bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Saudara, selama kita hidup di dunia, masalah itu akan tetap ada. Tapi dengar baik, Tuhan bisa menjadikan masalah itu untuk mendidik dan mendewasakan kita. Katakan amin. Tuhan juga mengizinkan masalah itu ada untuk melatih kekuatan iman kita. Seberapa besar kita menaruh percaya kita kepada Tuhan. Seberapa besar kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita.
Nah ini penting saudara. Masalah dipakai Tuhan juga untuk mengingatkan kita mungkin ada hal-hal yang salah yang kita lakukan. Ya. Masalah dipakai, diizinkan oleh Tuhan untuk mendewasakan kita. Ini penting saudara. Nah Yusuf, Maria dan bayi Yesus menghadapi ancaman daripada Herodes. Mereka harus berpindah-pindah tempat sampai ke Mesir dan mereka menjadi orang asing di sana. Menjadi seorang pengungsi di sana. Saudara, apa yang bisa Anda pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama tadi adalah sebuah mindset di mana orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti tidak menghadapi masalah. Bagian yang pertama ini adalah penyertaan Tuhan untuk memberikan tuntunan dalam menghadapi masalah. Seperti yang terjadi kepada Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Ketika mereka menghadapi ancaman pembunuhan daripada Herodes, Roh Kudus datang memberikan tuntunan kepada Yusuf. Yusuf, bangun, bergegaslah, larilah ke Mesir, tinggallah di sana. Jadi ketika kita menghadapi masalah, penyertaan Tuhan itu ditunjukkan dengan adanya jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Itulah salah satu cara Tuhan. Bukan semuanya, salah satu cara Tuhan. Bukti bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dia memberikan tuntunan, dia memberikan hikmat, dia memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah. Makanya firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena apa saudara? Karena dia dapat belajar dari masalah yang dia hadapi. Berapa banyak orang kalau menghadapi masalah dia biasanya mengeluh. Dia biasanya bersungut-sungut. Bahkan ya dia meragukan, bahkan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Padahal ketika kita menghadapi masalah, kita harus belajar bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau atas masalah ini terjadi dalam hidup? Kita harus belajar mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita melalui masalah yang Tuhan izinkan. Apakah untuk menegur kita? Apakah untuk menyadarkan kita? Apakah untuk membuat kita belajar sesuatu? Untuk mendewasakan kita, menguji kesetiaan kita, menguji iman kita. Tuhan memakai masalah untuk membuat kita semakin besar. Besarnya bukan sombong ya saudara, tapi besar itu imannya semakin besar di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengubah kita sedemikian rupa dari hari ke hari untuk menjadi semakin serupa dengan Dia, dengan gambarnya. Makanya Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Ingat pada minggu yang pertama saya menyampaikan bahwa ketika menghadapi air kita tidak akan dihanyutkan. Melalui api kita tidak akan dihanguskan. Artinya apa tuh? Artinya apa saudara? Dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan mau kita berjalan melaluinya bersama dengan Tuhan. Menghadapi masalah kita berjalan melaluinya bersama dengan Tuhan. Nah seringkali kita enggan. Kalau bisa masalahnya diangkat aja. Kitanya hidup jalan terus. Enggak begitu saudara. Kita diperhadapkan dengan masalah untuk membuat kita belajar. Nah bersyukurnya saudara, melalui peristiwa yang dialami oleh bayi Yesus ini, kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan yang menyertai kita, Dia tahu persis apa yang kita alami. Karena selama Dia hidup di dunia, Dia juga mengalami hal-hal yang kita alami. Dia menghadapi pencobaan-pencobaan yang membuat Dia jatuh, sama seperti juga yang kita alami. Dia pernah ditipu, Dia pernah dihianati, Dia pernah diancam. Apalagi saudara, ada banyak hal yang Yesus pernah alami. Dicobai soal harta, soal tahta. Dan saya percaya Yesus pun juga pernah dicobai soal lawan jenis. Dan saya mau katakan Yesus yang menyertai kita adalah Yesus yang telah menang atas semuanya. Sehingga ketika Dia menyertai kita, Dia dapat memberikan tuntunan kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah. Bersyukurlah bahwa sampai hari ini Tuhan menyertai kehidupan kita. Ya. Immanuel,
Tuhan menyertai kita. Bagian yang pertama, penyertaan Tuhan dalam bentuk tuntunan saat kita menghadapi masalah. Dia memberikan jalan keluar, dia memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya melayani dua orang anak muda ya saudara. Mereka menghadapi masalah dalam hal pornografi. Saya berkata begini, seks itu ada bukan untuk menjatuhkan manusia. Ya, seks itu ada untuk membuat manusia menghargai karya Tuhan yang unbelievable. Wih, keren amat ya. Kenapa saudara? Karena dengan seks itu terjadilah kelahiran manusia. Ya, yang kita nggak bisa mengerti, nggak bisa kita bayangkan bagaimana yang sel itu bisa bertemu lalu kemudian bisa tumbuh berkembang menjadi seorang bayi, di mana kita salah satunya yang pernah mengalami. Tetapi ketika manusia digeser, ditipu oleh iblis, maka manusia memakai seks ini menjadi sesuatu hal yang dapat membuat manusia terseret dan jatuh. Saya mau katakan begini kepada saudara. Ini hal yang saya sampaikan kepada dua pemuda ini. Saya mau katakan bahwa yang bisa membuat kita lepas dari jerat pornografi adalah Yesus sendiri. Ya. Saudara mau coba dengan cara apapun, mungkin saudara bisa bertahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti saudara akan jatuh lagi. Saya bukan nyumpahin ya, tidak. Tapi percayalah, karena apa? Karena pornografi itu adalah salah satu edik ya, sama seperti kebiasaan yang lain, ketergantungan yang lain ya, seperti narkoba dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa melepaskan selain daripada Tuhan. Satu-satunya yang perlu saudara lakukan, yang saya ceritakan kepada orang itu adalah ambil waktumu, duduk diam berdoa kepada Tuhan. Lalu saya tanya, kapan terakhir kali kamu berdoa? Kalau kita tidak berdoa, ya mungkin saja kita lemah. Makanya waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berkata kepada murid-muridnya 3 orang, berdoalah dan berjaga-jagalah. Ini penting saudara, berdoa dan juga berjaga-jaga. Lalu kepada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh kita juga belajar, ada pesan di sana untuk berdoa dan berjaga-jaga. Nah, waktu saya tanya kapan terakhir kali kamu berdoa, dia sulit menjawab. Kapan terakhir kali kamu baca firman Tuhan? Dia cuma bilang, udah lama om. So, gak heran kalau kemudian kita jadi lemah dan jatuh. Maka saya katakan kepada mereka berdua, saya pun tidak akan menghakimi, karena saya pun juga manusia biasa. Yang kamu harus lakukan adalah kembali kepada Tuhan, bangunlah mesbahmu setiap hari. Baca firman Tuhan, berdoalah. Itulah yang membuat kamu kuat, dan itulah yang membuat kamu lepas. Kenapa saudara? Karena kecintaan kita kepada Tuhan akan menarik kita keluar daripada pengaruh dunia. Ini penting. Saya ulangi, kecintaan kita kepada Tuhan akan menarik kita keluar daripada ketertarikan akan dunia. Makanya kita bersyukur Tuhan tuh menyertai kita. Jadi sekalipun kita jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Ya. Berbicara tentang kesempatan, nanti bulan Oktober kita belajar. Ya, bulan Oktober kita belajar janji Tuhan tentang kesempatan. Yang kedua saudara, untuk apa saja Tuhan menyertai kita. Yang kedua adalah penyertaan Tuhan untuk mengelola berkat yang Tuhan percayakan. Masih di dalam Injil Matius kita melihat ada 2 kisah yang hampir mirip, yaitu Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu kemudian Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan 39. Diulangi lagi, yaitu Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya, ini adalah 2 cerita yang berbeda ya.
Yang pertama adalah Yesus memberi makan 5.000 orang, yang kedua Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah saudara-saudara, bagian yang kedua adalah penyertaan Tuhan untuk mengelola berkat yang Tuhan percayakan. Penyertaan Tuhan membuat kita sukses dan diberkati. Ya, yang saya sampaikan ini bukan soal teologi kesuksesan ataupun teologi kemakmuran. Tapi saya mau katakan begini saudara. Ketika kita disertai Tuhan, saudara boleh percaya boleh tidak, engkau akan semakin naik dan bukan turun. Itu sudah janjinya sendiri. Ya. Ketika Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, kita akan jadi kepala bukan ekor. Kita akan terus naik bukan turun. Ya. Itu adalah janji yang pasti akan digenapi. Sekali lagi saya tidak berbicara tentang teologi kemakmuran. Ini fakta yang tidak boleh kita deny. Ya, ini fakta bahwa semakin kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin kita juga diberkati. Tapi ada tapinya saudara. Dunia pun juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan saya mau katakan iblis pun bisa membuat tipuan yang serupa. Tapi tidak sama. Ya. Kenapa? Karena iblis memberikan sesuatu dengan imbal balik. Tetapi Yesus tidak. Ya. Kenapa harus membahas soal mengelola berkat Tuhan? Karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita tidak mampu mengelolanya dengan benar, dengan bijaksana, maka itu akan menjadi sumber masalah dan malapetaka dalam hidup kita. Saya ambil contoh begini saudara. Mungkin saudara pernah mendengar cerita seseorang yang dulunya dia gak punya apa-apa, lalu kemudian dia menjadi orang sukses, lalu setelah dia sukses, dia menghambur-hamburkan uangnya, dia jatuh dalam berbagai macam dosa, akhirnya dia kemudian hancur. Saya gak perlu sebut karena ini salah satu brand yang cukup terkenal di Indonesia. Ya. Jadi dia meneruskan usaha dari orang tuanya, ya. Kaget dong baru mahasiswa, lulus, langsung kerja di tempat bapaknya, mengelola bisnis bapaknya yang sudah mendunia. Ya, coba jangan cari di Google ya, nanti ketemu saudara. Ya. Anak muda yang tidak berpengalaman ini kemudian mempunyai harta yang begitu banyak karena dia mengelola bisnis orang tuanya. Akhirnya apa saudara? Bisnis yang tidak dikelola dengan baik ini, kekayaan yang tidak dikelola dengan baik ini justru membuat dia jatuh. Dan bisnisnya pun ikut jatuh. Yang dulunya termasuk top dari dunia ini, akhirnya jatuh. Di Indonesia pun dia termasuk yang paling top. Tapi kemudian akhirnya jatuh. Akhirnya hari ini orang ini hidupnya biasa-biasa aja. Artinya rumahnya gak di Pondok Indah, di Menteng itu enggak. Di Pik enggak. Rumahnya di daerah yang biasa aja. Bukan karena dia mau hidup sederhana, bukan. Karena memang bangkrut. Ya. Kalau saudara cari namanya, nama brandnya saat ini, itu udah gak ada di daftar 20 besar aja gak ada. Karena sudah sangat kecil sekali, bahkan saya bilang mendekati hampir tidak dipakai. Karena muncul pesaing-pesaing. Saudara, berkat yang tidak bisa dikelola dengan baik, itu dapat menjadi musibah dalam diri kita. Makanya kita perlu belajar minta penyertaan Tuhan dalam mengelola berkat. Ya. Saya ambil contoh kedua misalnya begini. Yusuf deh misalnya. Yusuf, ini ada berkat buat kamu 1 triliun. Kira-kira Yusuf ngapain? Beli rumah, beli mobil, jalan-jalan ke luar negeri, benar gak? Benar gak Cuk? Saya tidak bilang itu salah ya, tidak. Saya mau katakan itu adalah hal yang wajar. Ya, kenapa? Mungkin saya pun akan melakukan hal yang sama, mungkin. Nah, yang menjadi persoalan adalah begini saudara. Waktu kita menerima berkat Tuhan, adakah kita bertanya, Tuhan mau dipakai untuk apa berkat ini? Ada gak saudara yang kalau terima berkat, gak usah terima berkat deh, terima gaji. Ada gak saudara berdoa, Tuhan ini mau dipakai buat apa? Ada? Ingat saudara, sekalipun kita bekerja,
kita menerima upah. Ya. Seringkali kita menganggap itu adalah milik kita. Padahal itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Mungkin saudara membantah, nggak bisa begitu dong Pak, saya kan kerja dari pagi sampai malam, Senin sampai Sabtu, begini. Jawaban saya sederhana, kesehatan yang kamu punya dari siapa? Kepintaran yang kamu punya dari siapa? Kekuatan yang kamu punya dari siapa? Kamu bisa berangkat dari rumah ke kantor bolak-balik dengan selamat dari siapa? Seringkali kita mendinai berkat Tuhan itu dengan kita berkata, ini kan hasil kerja keras saya. Padahal kita lupa, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Nah, saya mendorong saudara siang hari ini, waktu saudara terima berkat Tuhan, terima gajilah misalnya, berdoalah kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku pakai? Bagaimana caraku menggunakan berkat ini? Itu saudara. Saya belajar ini udah lama saudara. Pernah gagal? Sering. Bukan pernah, sering. Kenapa? Karena saya merasa bahwa itu adalah hasil jerih lelah pekerjaan saya. Waktu saya terima gaji, saya terima bonus, saya terima komisi dan lain-lain, saya merasa itu kan hak saya. Saya lupa bahwa di situ ada Tuhan yang memberkati saya. Akhirnya pernah nggak besar pasak daripada tiang? Sering. Kenapa? Ya karena saya tidak mampu mengelola itu dengan baik. Makanya saya belajar. Dan akhirnya kemudian saya mengerti dan saya bisa menyampaikannya kepada saudara. Ingat bahwa berkat Tuhan itu tidak mutlak adalah hak kita 100%. Tapi itu adalah sesuatu yang Tuhan titipkan dan percayakan untuk kita kelola dengan baik. Kita tidak punya banyak kepintaran untuk bisa mengatur segala sesuatunya. Serius, saudara. Ya. Apa buktinya? Ya, saya mengalaminya misalnya contoh dengan saya mengatur gereja ini. Banyak kekurangan nggak? Banyak. Kenapa? Karena saya tidak cukup pintar untuk mengatur semuanya. Saya butuh Tuhan untuk membimbing bagaimana caranya mengelola ini. Bayangkan kalau semuanya tidak dikelola dengan baik. Hancur nggak? Hancur. Gak usah 1 triliun deh kebesaran. Nih Luis nih uang kaget. Bonus akhir tahun 500 juta. Jebret. Langsung nambah lagi. Lunas ya MGC ya Luis ya. Kalau kita nggak bisa mengelola, oh kita pergi jalan-jalan, kita foya-foya. Habis. Padahal kita lupa bahwa Tuhan titipkan berkat itu untuk kita bisa kelola dengan baik. Dan mungkin untuk dapat dinikmati oleh orang lain. Kenapa saya mengambil kisah ini saudara? Yesus memberi makan 5.000 orang dan Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya, itu berawal dari berkat yang dimiliki oleh anak kecil ini. Ya, seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Lalu di kisah 4.000 orang yang Yesus beri makan, ada seorang yang memiliki 7 roti dan beberapa ikan kecil. Ketika mereka menyerahkan berkat ini kepada Tuhan, berkat yang mereka punya ini kepada Tuhan, Tuhan mampu memberkati lebih banyak lagi dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Artinya apa saudara? Artinya adalah ketika kita menerima berkat daripada Tuhan, sekalipun itu bahkan mungkin gaji kita, waktu kita serahkan kepada Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, bagaimana mengelola ini, percayalah saudara, Tuhan akan terus menambah-nambahkan. Waktu saudara mulai membagi-bagikan kepada orang lain, yang dengan hikmat Tuhan ya, saudara akan menerima lebih banyak daripada yang saudara pikirkan. Karena saya percaya begini saudara, berkat yang kita terima itu adalah sebuah benih. Ya. Kenapa gereja ini terus melakukan berbagi kasih? Ya.
Karena berkat yang diterima oleh pada gereja ini, itu bukan hanya untuk dinikmati oleh kita saja, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan saya mau katakan itu adalah salah satu rahasianya. Kenapa tahun 2022 ini saya tidak pernah mengumumkan, tolong edarkan persembahan untuk pembangunan. Anda bisa lihat sendiri kan, selama kita melakukan dapur umum, sebelum waktunya kita bayar, kita bisa bayar sewa ruko ini. Bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Anda lihat ada kotak lagi satu untuk pembangunan. Saya nggak ngambil contoh yang dari luar, saya ngambil contoh yang ada di dalam. Andalah saksi hidupnya. Ketika kita membagi berkat kepada orang lain, kita menerima berkat yang kita tidak pernah duga. Akhirnya kita bisa berkata cukup. Kenapa? Karena kita disertai oleh Tuhan. Saya mau katakan begini, saudara. Bagaimana mengelola berkat ini itu sangat penting. Supaya berkat yang kita terima tidak menjadi sebuah masalah atau sumber masalah yang baru di dalam hidup kita. Maka belajar untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, waktu saudara terima berkat, apapun itu, Tuhan mau dipakai untuk apa ini berkat. Percayalah, selama kita menyadari bahwa ini bukan milik kita, ini adalah kepercayaan yang Tuhan titipkan, Tuhan akan mempercayakan lebih besar lagi. Makanya saya tetap bersemangat, tetap antusias untuk menjalankan ibadah pagi. Orang pikir ngapain? Buang-buang listrik, buang-buang energi. Saya percaya ketika kita belajar untuk setia dalam hal kecil, Tuhan mempercayakan tanggung jawab untuk hal yang lebih besar lagi. Pernah nggak Messi mimpin pujian tapi nggak ada jemaat? Kalau jemaatnya banyak kan kita semangat, benar nggak? Saya pernah diundang khotbah di persekutuan. Saya kenal orangnya ini udah cukup lama saya kenal. Waktu saya diundang saya datang, sudah tahu yang datang hanya saya dan yang undang. Apakah kemudian saya jadi, ya Pak kita ngobrol-ngobrol aja lah Pak. Saya tetap melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Saya belajar untuk setia. Sama seperti misalnya kita punya program namanya Bible Talk hari Kamis. Kadang saya juga suka bingung. Ini sebenarnya program untuk pertumbuhan iman jemaat dan juga pengurus. Nggak ada yang ikut, ya nggak apa-apa. Ya saya ngobrol sama Ibu Gembala. Bukan jadi ngobrolnya terus jadi ngelantur, nih pada kemana sih nih para pengurus nih, jemaat pada nggak datang. Saya tetap sampaikan apa yang harus saya sampaikan pada hari itu. Kenapa saudara? Karena belajar untuk setia dalam hal kecil itu nggak gampang. Orang maunya nerima yang besar secara instan. Orang nggak ada yang mau belajar untuk mengelola hal yang kecil. Kalau orang-orang yang sudah kenal saya lama kayak Pak Farel, kayak Yusuf gitu ya. Mungkin tahu sampai Pak Farel tuh kemarin nyelutuk cerewet ya Pak ya. Karena saya tuh belajar memperhatikan hal-hal yang kecil saudara. Akhirnya Tuhan percayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Saudara, kalau saya datang ke gereja, mungkin kebanyakan orang lihat, oh Pak Gembala datang tinggal naik terus duduk. Enggak loh, saya jalan tuh saya perhatiin sekeliling. Debu, laba-laba, saya perhatiin. Bahkan mungkin saudara yang datang sini belum tentu lihat di bagian kursi mana yang ada debunya. Saya perhatikan saudara. Saya lap. Karena saya belajar untuk melihat hal-hal yang kecil. Supaya saya belajar menghargai yang Tuhan percayakan. Ini yang tidak mudah. Karena kebanyakan orang maunya terima yang besar. Tapi hari ini, pagi ini kita belajar untuk memperhatikan dan mengelola berkat yang Tuhan percayakan. Ya, supaya apa? Supaya berkat itu tidak menjadi masalah dalam hidup kita.
Itu bagian yang kedua. Yang terakhir saudara. Yang ketiga adalah penyertaan Tuhan untuk menyelesaikan tugas-tugas dari Tuhan. Ya. Matius pasal 28 ayat 19-20 dikatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya mengambil seluruh isi daripada khotbah ini dari Injil Matius. Ya. Karena saya percaya Tuhan mempunyai pesan yang sangat penting bagi setiap kita, mengingatkan kita bahwa Dia selalu menyertai kita. Nah, pada bagian yang terakhir ini adalah penyertaan Tuhan untuk menyelesaikan tugas-tugas dari Tuhan. Tugas penting yang harus kita lakukan adalah memberitakan Injil. Judul perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Ya, kalau di Alkitab elektronik nggak ada, tapi kalau di Alkitab cetak ada, yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Ini penting untuk kita kerjakan dan selesaikan saudara, yaitu menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Ya, membaptis mereka dan mengajarkan mereka. Saudara masih ingat dulu waktu sekolah? Mungkin berapa tahun yang lalu sekolah, sebagai murid kita punya kewajiban nggak? Bisa nggak saudara datang ke sekolah pakai bajunya warna-warni, sesuka hati? Gak bisa. Ada ketentuannya. Senin kalau SD putih merah. Atau putih-putih kalau Senin. Selasa putih merah. Rebo batik, Kamis putih merah, begitu dan seterusnya. Bisa gak kalau jadwalnya Senin putih-putih, saudara pakai baju olahraga? Bisa sih. Iya, bisa disuruh pulang. Bisa gak saudara sekolah tapi gak ngerjain PR? Bisa dihukum. Ya. Apalagi tugas-tugas waktu sekolah. Misalnya contoh, jam masuk sekolah jam 8. Ya. Bisa gak saudara datang jam 9? Bisa gak masuk. Ya. Sebagai murid kita punya kewajiban yang harus kita lakukan. Yang harus kita taati. Ya. Yaitu tadi misalnya pakai seragam yang benar, hormat kepada guru, menyelesaikan tugas, mengerjakan ulangan dan sebagainya. Saudara, sebagai murid Kristus kita juga punya tugas yang sama. Memberitakan Injil, melakukan firman Tuhan dan lain sebagainya. Saudara harus temukan tugas-tugas itu di dalam diri saudara. Karena tugas-tugas ini bersifat individual. Ya. Setelah saudara tahu, oh kenapa saya diciptakan ke dunia ini, maka berdoalah saudara, mintalah hikmat Tuhan. Mintalah penyertaan Tuhan. Tuhan, bagaimana saya harus menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan. Ya. Karena kita diciptakan, kita lahir ke dunia ini bukan asal-asalan saudara. Kita lahir karena kita diberikan tugas untuk diselesaikan. Nah, mintalah penyertaan Tuhan, mintalah hikmat Tuhan, bagaimana kita menyelesaikan tugas ini. Sebagai murid kita punya kewajiban, tetapi juga sebagai murid kita punya hak. Salah satu hak yang kita terima adalah disertai oleh Tuhan. Ya. Itu adalah hak kalau kita menjadi seorang murid. Salah satu hak menjadi seorang murid. Kenapa saudara? Karena begini. Saya sebagai seorang anak, saya akan merasa aman, merasa tenang, merasa percaya diri kalau ada orang tua saya di sebelah saya. Saya ingat betul waktu pertama kali saya masuk sekolah, ya, saya masuk TKA itu saya diantar oleh mama dan papa saya. Walaupun begini saudara, kalau saudara mau lihat gimana saya waktu kecil, lihatlah si Faye. Nah itu sama persis. Ya, walaupun berani begini, pertama kali saya datang ke sekolah, saya merasa ini adalah suatu dunia yang baru yang saya nggak berani atau nggak pede. Ya. Tapi karena keadaan saya ditunggui oleh papa dan mama, akhirnya saya pede di sekolah. Saya lihat sambil saya main, saya lihat oh ada papa mama saya. Sambil saya belajar, saya lihat oh ada papa mama saya. Saya tenang. Nah, saya percaya juga ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, kalau kita tahu ada Tuhan di dalam diri kita,
kita pasti merasa aman. Ya, kita merasa tenang. Kita merasa nyaman. Saudara pernah nggak waktu saudara mungkin mau berangkat keluar rumah gitu ya, saudara berdoa, Tuhan tolong pimpin sertai dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Waktu jalan saudara tenang apa saudara ketakutan? Tenang. Kenapa? Karena ada Tuhan di sana. Saya mau katakan bahwa ini adalah salah satu hak yang kita nikmati sebagai anak Tuhan, yaitu disertai oleh Tuhan. Bahkan mungkin kalau saudara mungkin seperti mau ada transaksi bisnis gitu ya, atau saudara mungkin ada satu project yang saudara harus jalani. Waktu saudara berdoa, saya percaya bahwa saudara pasti mempunyai keberanian untuk melangkah dengan yakin. Karena saya pun juga demikian. Ya. Waktu saya masuk kantor ini di tahun 2020 ya saudara. Saya baru tahu bahwa di kantor ini mayoritas itu saya harus menggunakan bahasa Inggris. Saya menyepelekan itu saudara sejak dari sekolah. Tinggal di Indonesia ngomong bahasa Inggris. Tapi kemudian ketika saya diminta untuk bertanggung jawab dalam bahasa Inggris ini, saudara, saya mulai belajar, ya. Dan saya mulai berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tahu saya ini kan nggak terlalu pintar untuk berbahasa asing. Tolong saya supaya saya belajar bisa ngomong. Saudara, akhirnya semakin hari saya semakin terlatih. Dan waktu ngomong tuh ya pede. Akhirnya saya mengerti saudara, termasuk waktu kemarin ke Jepang. Ya. Belajar bahasa asing tuh gampang. Gampangnya gimana? Yang penting saudara tahu saudara mau ngomong katanya apa. Bukan kalimatnya ya, katanya apa. Misalnya saudara ngomong makan. Saudara cukup ngomong eat, orang asing yang saudara ajak bicara dia ngerti makan. Saudara mungkin gak perlu pintar nyusun kalimat I want to eat, gak usah. Saudara ngomong eat, dia ngerti saudara mau makan. Ya pakai bahasa tubuh lah, tapi sebenarnya ngomong katanya aja dia ngerti. Nah ini saya bagi tips supaya saudara belajar bahasa asing juga gak sulit. Kebanyakan kita berpikir kalau mau ngomong bahasa asing tuh harus gimana susunan kalimatnya. Padahal sebenarnya saudara ngomong katanya aja, dia ngerti. Saya balik dengan ketika ada orang asing datang ke kantor kami, kemudian dia ngomong pakai bahasa asing yang saya nggak ngerti, ya. Tapi ketika dia ngomong kata yang satu kata aja, saya ngerti. Oh ini maksudnya apa? Nah, saudara, penyertaan Tuhan membuat kita merasa percaya diri. Ini penting, ya. Karena orang yang tidak percaya diri itu sulit untuk maju dan sulit untuk berhasil. Saya berdoa biar kita semua pagi hari menyadari bahwa Tuhan menyertai kita untuk memberikan tuntunan dalam menghadapi masalah, untuk mengelola berkat yang Tuhan percayakan, dan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan, yaitu untuk memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.